Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia melalui 3 cara. Cara pertama melalui pembentukan instrumen hak asasi manusia. Yang kedua melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dan yang ketiga melalui pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kita mulai dari yang pertama yaitu pembentukan instrumen atau alat atau dasar hukum dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila, seperti yang kalian ketahui, merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dan Pancasila menjadi acuan, menjadi sudut pandang dalam memahami konsep hak asasi manusia di Indonesia. Nah, di dalam Pancasila memuat 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis yang menjadi sudut pandang, menjadi acuan dalam memahami konsep hak asasi manusia. Berikutnya ada Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan konstitusi atau hukum dasar negara Indonesia. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar ini mengatur tentang hak asasi manusia, mulai dari pembukaan sampai pasal. Nah, setelah amandemen Undang-Undang Dasar, ada bab dan pasal khusus yang mengatur tentang hak asasi manusia, mulai dari pasal 28A sampai 28J. Berikutnya ada TAP MPR nomor 16/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. TAP MPR ini merupakan jawaban dari tuntutan dari masukan masyarakat di awal-awal reformasi yang menghendaki adanya pengusutan lebih lanjut terkait kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Berikutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ini merupakan dasar hukum atau landasan operasional bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Berikutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berikutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, ini merupakan instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Kita lanjut, yang kedua adalah melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang disingkat Komnas HAM ini dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Hanya memang pada masa ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tidak dapat berbuat banyak karena tidak begitu diberikan ruang yang bebas oleh pemerintahan yang ada pada masa itu. Komnas HAM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mulai pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR untuk masa kerja 5 tahun untuk 1 kali masa jabatan. Nah, Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah.
Berikutnya, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Kemudian, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM berat kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Dan memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Ini adalah tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Berikutnya yang ketiga adalah melalui pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kemudian, pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Dan pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Kenapa? Karena pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, sehingga kedudukannya ada di wilayah peradilan umum, yaitu daerah tingkat 2, kota atau kabupaten. Pengadilan HAM ini menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Nah, kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Sedangkan kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melakukan penuntutan. Jadi untuk tahapan penyidikan dan penuntutan itu adalah kewenangan Jaksa Agung. Nah, pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan yang dibentuk untuk kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jadi ada dua pengadilan HAM. Ada pengadilan HAM, ada pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM untuk kasus pelanggaran HAM berat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sedangkan pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan yang menangani kasus pelanggaran HAM berat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi, terkait dengan kasus pelanggaran HAM berat, maka dibutuhkan koordinasi yang tepat antara Komnas HAM sebagai penyelidik dan Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut dalam kasus pelanggaran HAM berat. Berikutnya, pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang. Terdiri atas 2 orang hakim pada pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc. Nah, ini adalah tentang pengadilan hak asasi manusia. Baik.
Nah, ini ya. Nah, sebagai penguatan materi, silakan kalian jawab pertanyaan yang terdapat di slide ini ya, yaitu bagaimana menurut kalian kinerja dari Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut dan Komnas HAM sebagai penyelidik dalam penyelesaian berbagai macam kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Silakan kalian analisa ya. Baik. Terima kasih anak-anak. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.